Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Septian Hadiansyah di channel yang sama dengan nama yang pastinya juga masih sama. Awalan yang semangat bukan? Udah lama banget gak upload, meskipun gak ada yang nunggu juga kayaknya. Karena apalagi ya karena malas gitu. Sekarang udah tahun 2021 dan udah berlangsung selama 1 bulan. Gak kerasa banget kayaknya ya. Karena mungkin ekspektasi aku di tahun 2021 ini bisa kembali lagi beraktivitas normal gitu, terutama sekolah. Ternyata gak jadi lagi. Dan mungkin itu yang buat aku jadi udahlah malas gitu. Tapi itu kemarin. Sekarang udah mulai bersemangat meskipun semalam sempat sakit. Mungkin sekarang juga suara masih bindeng, demam, dan parno gitu semalam tuh. Karena sekarang batuk dikit tetangga udah pada sinis. Bersin sekali udah kayak gempa 7,5 skala Richter. Jadi emang pandemi bikin kita jadi mati karena parnonya gitu. Apalagi dengan berita-berita di luar sana yang agak bikin ngeri. Tapi udahlah, kita tetap jalani hidup dengan terus berdoa. Semoga COVID-19 ini bisa segera musnah dari muka bumi ini. Oke, di episode ngelari kali ini aku mau bahas soal pansos. Bukan bansos ya, kalau bansos nanti aku korupsi lagi. Korupsi bansos. Kayak gak punya hati gitu saat orang-orang di luar sana membutuhkan. Bahkan yang dulunya berkecukupan dan gak perlu bantuan, sekarang mereka membutuhkan. Karena dampak dari pandemi ini merata. Kayaknya. Dan mungkin aku positif thinking aja lah ya. Mungkin beliau yang korupsi bansos ini berpikiran bahwa beliau juga lagi butuh bantuan. Kita gak pernah tahu itu. Tapi sudahlah, itu kan yang korupsi itu di benua Antartika ya. Bukan di negara kita tercinta. Bukan lah, gak mungkin negara kita korupsi bansos lah, gak mungkin. Itu di Kutub Utara gitu kalau gak salah ya. Pemerintah Kutub Utara. Oke, kita masuk ke topik pembahasannya. Ini soal pansos atau sering kita sebut panitia bansos, panjat sosial ya. Aku mau bahas ini soalnya ini relate sama generasi milenial atau Gen Z. Kita ini Gen Z ya, yang masih SMA atau kuliah atau yang udah kerja sekalipun, at least umur kurang dari 30-an lah ya. Kalau kalian udah 60 itu generasi apa namanya lupa. Pansos ini kayak erat kaitannya sama eksistensi seseorang. Pansos menurut aku udah kayak virus yang bisa nular gitu. Pansos ini tuh salah dan masih banyak orang-orang yang ngelakuin di luar sana. Menurut aku pansos ini kayak pergaulan yang ada tingkatan-tingkatannya atau apa sih, strata. Kayak tingkatan tongkrongan. Kalau kalian mikirnya berarti lu bahas soal miskin dan kaya. Iya emang bener. Ada orang kaya yang alay dalam tongkrongannya. Dan dia itu jadi hits atau mungkin menganggap standar hitsnya dia kayak gitu. Dan pergaulan kayak gini jadi ada beberapa orang yang maksain buat bisa kayak mereka. Apapun yang memaksakan itu gak pernah baik. Ada orang yang ikut-ikut ke tongkrongan, ke kafe-kafe mahal. Padahal uang yang dia punya jauh dari kata cukup. Terus ikut-ikutan. Ini tuh kalau kata aku ada unsur pansosnya. Ya karena memang terlihat dia tuh sama kayak yang hits di situ. Dari pandangan orang lain. Mungkin. Gak tahu ya. Ini tuh dampaknya kalau menurut aku ke keluarga juga. Why? Ya kan lo belum kerja. Dapat uang dari mana lagi? Pasti dari orang tua. Dan orang tua memaksakan untuk bisa ngasih uang saku yang lebih. Mengesampingkan kebutuhan lain. Karena memang bagi orang tua kebahagiaan anaknya adalah kebahagiaan mereka juga. Tapi anaknya tolol. Udah tahu dikasih segitu malah nambah maksa lagi. Ada yang sampai apa ya? Lihat berita tuh yang ya pokoknya menyeramkan lah, dipukul ibunya. Karena maka dibunuh mungkin. Aduh. Ini parah. Meskipun aku tuh belum baik ya jadi anak, tapi kayaknya ya nggak sampai segitunya. Ngeri kalau denger ini.
kayak udah akhir zaman lah ya, kita harus banyak tobat. Pokoknya ya udah jangan maksain gitu. Terus ada orang yang trying to be gaul gitu. Bisa ada anak baik maksain diri buat nongkrong, terus ngerokok, bahkan mabuk gitu. Terus muntah lagi, tepar. Aduh, gila. Maksain banget gitu. Yang seharusnya dia tuh perginya ke kajian gitu, ngaji, bimbel. Ini malah ngikut-ngikutan yang sebenarnya dia gak bisa nerima gitu. Di hati kecilnya tuh gak dia banget gitu. Ini juga jadi salah satu dampak dari pansos gitu. Selanjutnya ada beberapa orang beranggapan kita tuh harus hits. Untuk apa? Ya untuk dikenal. So aku gak masalah juga. Yang jadi masalah untuk aku adalah orang-orang yang sebatas hits tapi bukan siapa-siapa. Cuma sekedar suka nongkrong di tempat-tempat mahal. Cuma ganteng doang tapi jemput cewek depan kan. Nggak gitu, bercanda. Pakai baju yang hype. Ternyata bajunya KW tanpa ada prestasi gitu. Kalau lu hits karena lu pinter, lu gak, ya gue gak masalah. Atau lu menjadi someone itu gak masalah, bahkan bagus. Ini hits bukan siapa-siapa, gaul karena hype beast, ini yang jadi masalah gitu. Coba deh make something biar kamu jadi someone. Anjay, hebat banget bahasa Inggris gua ya. Ya pokoknya jadi orang-orang kenal lu tuh karena lu emang someone gitu. Terus yang selanjutnya ada yang gila followers atau pengikut nih, memaksakan buat banyak followers, beli ujung-ujungnya. Ini maksain banget. Dan gue saranin jangan belilah, karena ketahuan juga followers lu banyak, yang like cuma 100, followers 10.000 tapi yang like cuma 50. Wah. Jangan belilah, malu. Apalagi kalian yang udah dikenal lah, udah agak hits tapi gak puas dengan pengikut yang dikit atau belum 10.000, 20.000, 100.000, biar bisa biar bisa cari sensasi, terus jadi influencer, endorse. Nah ini jadi masalah. Jadi gimana nih? Bagi aku pansos seperti hal lain ya, yang memiliki dua sisi. Ada baik dan buruknya. Setiap hal pasti punya sisi negatif dan positif. Kebanyakan kalau kita jadiin pansos buat kita nyerap ilmu, gak salah. Kayak contohnya collab, dan yang di highlight bukan temen collabnya, melainkan diri sendiri yang menyerap banyak pelajaran dari orang yang diajak collab gitu. Jangan jadiin collab itu buat apa ya ini terkenal, kita ajak, kita naik. Itu salah besar gitu. Padahal lu gak suka sama orang yang lu ajak collab gitu. Menurut aku pribadi, pansos yang baik adalah saat kita gak kehilangan karakter dan jati diri kita yang sebenarnya. Kita tetap kita, gak bermuka dua, oke? Intinya stop pansos yang gak baik. Ada banyak jalan, ada banyak cara yang bisa buat kita ngeraih kesuksesan tanpa harus pansos ke orang lain gitu. Ingat itu. Udahlah ya, cukup, gak akan kepanjangan karena tuh kan pilek, ini tuh lagi pilek. Pokoknya jangan pansos, oke? Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Saya Septian Hadiansyah. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau kepencet, subscribe kalau inget, dan share lock. Dan share kalau ikhlas, oke? Dadah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja.